Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya minta bantuannya ya. Ini ada aplikasi baru tentang elektronik analisis jabatan dan analisis beban kerja. Alamatnya iAnjab ABK. Jadi kita ambil ini ABK. Kemudian Anjab ada entry jabatan, analisis jabatan dan entry syarat jabatan. Kemarin saya sudah membuat kamar masing-masing jabatan yang ada di puskesmas, jadi itu kebutuhan untuk selama tenaga yang ada di puskesmas ya. Jadi semua kebutuhan PNS dan P3K nanti ngambilnya dari sini. Kemudian kalau kawan-kawan mau naik pangkat juga nanti dikasih ruang di sini. Jadi tidak hanya misalnya kawan-kawan dari bidan terampil, kalau di sini tidak ada bidan mahir, jadi nanti tidak bisa dinaikkan pangkat karena memang posisinya bidan mahir tidak dibutuhkan di puskesmas tersebut. Perawat juga seperti itu, misalnya perawat terampil, ternyata di situ tidak ada perawat mahir di ruangan di kamarnya fungsional di puskesmas, tidak membutuhkan, jadi kenaikan pangkat juga tidak bisa. Begitu juga kalau misalnya mau pindah dari puskes satu ke puskes lain, apabila di puskesmas tersebut tidak ada kamarnya atau fungsionalnya tersebut, tidak akan bisa ya. Jadi ini adalah kamar-kamarnya sudah saya buat. Jadi nanti kawan-kawan saya minta bantuannya untuk di bagian Anjab analisis jabatan. Di analisis jabatan nanti di sini ada analisis jabatan, sinyalnya agak susah. Analisis jabatan, di sini ada tenaga teknis. Nanti saya akan isi, nanti akan saya isi sendiri ya. Kalau untuk dokter dan fungsional lainnya nanti kita bantuan kepada fungsional masing-masing untuk menginputnya, karena akunnya hanya 3 atau 4, jadi tidak bisa semua tenaga untuk menginput. Jadi nanti saya kasih masternya dari masing-masing permenpan, dari fungsional masing-masing. Jadi nanti kawan-kawan ngambil kegiatannya dari sana. Misalnya dari dokter ahli pertama ya, jadi edit analisis pertama. Jadi nanti uraiannya ini nanti kita saya contohnya udah ada manualnya. Jadi nanti contohnya apa di sana itu ada, misalnya dokter itu ada, saya manualnya sudah punya Anjab wordnya, jadi ambil contoh dari sana. Jadi ikhtisarnya itu dari ringkasan kegiatannya, itu melakukan upaya kesehatan secara komprehensif melalui pelayanan upaya kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan sebagainya ya. Nanti ada contohnya. Kemudian uraian tugas. Nah, uraian tugas itu adalah seperti Ekin kemarin. Jadi Ekin kemarin kan kita pilih-pilih tuh apa aja yang ada yang kita lakukan. Jadi nanti kita inputkan semuanya, semua kegiatan di sini. Semua kegiatan di sini nanti misalnya di sini melakukan pemeriksaan medik tingkat pertama. Terus langkah hasil kerjanya copy paste aja, di sini diganti terlaksananya, pemeriksaan medik tingkat pertama gitu ya. Satunya nanti per kegiatan, waktu untuk melayani pasien dalam satu itu misalnya 10 menit.
Jadi nanti jumlahnya ini adalah jumlah target selama 1 tahun. Jadi pasien selama 1 tahun itu berapa? Misalnya ada 5.000 pasien. Ya gitu. Kemudian uraian selanjutnya berapa gitu ya. Kemudian tanggung jawab. Ini nanti di sini urainya sama dengan Ekin kemarin lah, sesuai dengan apa permen masing-masing dulu ya. Kemudian tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu saya sudah buatkan juga manualnya, nanti kita ambil dari manualnya aja. Di manualnya di sini ada kelancaran pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian wewenangnya udah pernah saya buatkan juga, nanti bisa diganti juga itu sih. Wewenang dokter itu apa aja gitu ya. Karena yang tahu masing-masing itu, tapi saya sudah ada formatnya, tinggal contoh dari sini aja. Nah, perangkat kerjanya yang dibutuhkan SOP, kemudian peraturan, sama uraian tugas ya. Jadi ada minimal 3 yang di checklist dalam perangkat kerjanya ini. Kemudian bahan kerjanya ada buku, ada peraturan, ada apa ya, minimal 3 ya. Jadi yang sesuai dengan fungsional tersebut. Laporan lah ya, buku, peraturan, dan laporan. Kemudian jabatan, korelasi jabatan. Jadi dengan KUPT sebagai apa? Sebagai pelaksanaan tugas dan pelaporan. Ini di manualnya ada. Jadi nanti kawan-kawan ngambil dari manualnya aja. Jadi biar nggak terlalu pusing. Kalau sudah terekam di sini, kita enak ngerjainnya. Nanti ikutin manual yang ada. Kalau misalnya kurang tinggal ditambahin, tapi kalau kawan-kawan masih pusing ya ikutin yang ada aja. Nah, risiko bahaya juga ada di manualnya itu, jadi nanti ikutin aja. Kemudian kondisi lingkungan kalau sudah terekam, ikutin aja. Tempat kerjanya dalam ruangan dan ruangan, suhunya sejuk dan lembab, udaranya sedang, keadaan ruangan cukup, letaknya strategis, penerangannya cukup, suaranya sedang, getarannya rendah, prestasi baik, dibuat baik aja ya semuanya. Nah, untuk kelas jenjang, kelas jabatan itu kita nanti ambil di googling lagi kelas jabatan fungsional. Nanti di situ ada linknya, namanya si kejap ya. Nanti buka aja si kejap itu, nanti klik aja fungsionalnya, dicari gitu. Nanti di situ ada ininya, ada kelasnya, langsung nongol, misalnya perawat. Ini tidak tampil di sini ya. Jadi kalau harusnya tampil lagi, tapi kalau di video ini tidak tampil. Misalnya perawat nih, cari. Nanti di situ ada jenjangnya. Perawatnya sebagai perawat terampil, mahir dan sebagainya. Nanti ada kelas jabatannya sendiri. Jadi kelasnya ada 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, misalnya kelasnya tadi dokter 9 ya, simpan analisis. Setelah simpan analisis, data tersimpan tuh, nanti habis itu kita ke ini nanti semuanya selesai ya. Jadi nanti setelah itu baru ke anjab syarat jabatan. Syarat jabatan dokter ya. Cari sering betik bagian dokter ahli pertama ya, di syarat jabatan. Nah, syarat jabatan itu sudah masuk di sana, jadi udah masuk di aplikasinya. Di situ kita ketik aja pelayanan prima ya. Pelayanan prima, keterampilannya itu kesehatan itu memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pengalaman kalau dari awal tugas nggak usah ada pengalaman ya, tapi kalau misalnya nanti jabatan untuk ke
pertama ke muda gitu, nanti ke muda habiskan 2 tahun tuh, nanti 2 tahun minimal. Kalau misalnya ke ini ke Madya kan naik pangkat per 3 tahun tuh, nanti tambah per 3 tahun aja. Kemudian intelijensia, bakat verbal, telitian, dokter butuh telitian gitu ya, membedakan warna juga, jadi minimal 3 bakatnya. Kemudian kemampuannya juga minimal 3, jadi ambil aja D, I, P, atau yang rangsangan indera juga bisa tuh, jadi 4, minimal 3 ya, jadi yang apa proporsional aja lah dengan fungsional tersebut. Kemudian minat kerjanya ya sosial lah ya, memerlukan pendidikan organisasi simbolik sistematik terhadap fenomena kegiatan ilmiah. Ini minimal 1 aja, kita ambil sosialnya aja ya. Kemudian upaya fisik, jadi kegiatan yang sering dilakukan oleh fungsional tersebut ya, kalau dokter ya duduk, kemudian meraba ya, meraba, bicara, mendengar, melihat, sama pengamatan secara mendalam lah ya. Itu minimal 3 ya. Kemudian hubungan pemegang jabatan dengan data, kalau dokter mungkin ya nggak mengolah data ya, paling memadukan data aja lah ya. Kemudian jabatan ini minimal 1 atau enggak juga nggak apa-apa, nggak diisi. Tapi kalau misalnya udah S1 kan pasti ada mengelola data, menganalisis data, menyusun data gitu ya. Kemudian menganalisis data. Kemudian hubungan pemegang jabatan dengan orang, jadi mungkin dia kalau dokter mungkin mempengaruhi terus sama melayani orang. Kemudian tingkat hubungan pemegang dengan benda, menggunakan tensi dan sebagainya ya. Jadi mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas, ini aja kita pakai. Untuk pangkat golongan kan 3B minimal ya, jadi 3B jenjang minimal itu jenjang minimal S1 ke dokteran, jurusan kedokteran plus profesi ya, plus profesi. Kemudian pelatihan fungsionalnya mungkin ke gawat darurat nggak ada fungsionalnya, jadi kalau nggak ada kosongin aja nggak apa-apa. Ini kegawat itu kan ATLS dan sebagainya itu kan, cuma di sini nggak ada. Pelatihan teknis kosongin juga aja nggak apa-apa. Kemudian kelamin boleh laki atau perempuan kalau dokter itu kan. Kemudian umurnya, jadi kalau misalnya dokter pertama kali lulus kuliah kan 23 tahun, jadi nanti les profesi 2 tahun, minimal 25 tahun. 25 tahun, kemudian tinggi minimal bisa 140, boleh. Berat badannya minimal 40, posturnya ideal, penampilannya menarik. Jadi nanti sesuai dengan persepsi kita, tingginya berapa, berat badannya berapa, ini untuk tenaga fungsional masing-masing. Simpan data. Nah, kalau udah simpan data, udah selesai, ini tinggal masukin anjap kegiatan yang lain. Jadi tadi kan bidan dokter pertama dan sebagainya, habis itu nanti muda, madya, utama. Jadi nanti ngikutin dengan permenpannya masing-masing aja. Udah nanti di ABK, biar saya aja yang mengerjakan. Nanti di ABK-nya itu untuk diketahui sama kawan-kawan semua. Jadi nanti jumlah dokter yang ada nih 1,
Dan ini tampil satu nih. Pendekatannya tugas per tugas nanti tampil di sini nih, kawan-kawan. Tinggal ganti waktu kerja kalian tahunan. Nah ini. Jadi nanti butuh dokternya berapa nih? Kalau misalnya pasiennya 5.000, setiap pelaksanaan pasien itu ada 10 menit, berarti ya membutuhkan 0,6 dokter. Jadi nanti kita buat satu dokter di sini ya. Dari masing-masing kegiatan nanti seperti angka kredit nanti bunyinya. Gitu ya. Ini nanti biar saya aja nanti yang, karena kalau udah disimpan nggak akan bisa di kembalikan lagi, jadi harus dihapus dari awal lagi, ngerjain awal lagi. Jadi nanti biar saya aja yang mengerjakan ini. Yang penting kawan-kawan membuat uraian tugas dari masing-masing jabatan ya. Jadi di sini nanti ya, dianalisis jabatan, di-expand. Nah, nanti di sini nanti akan saya bagi tugas bagian fungsional apa, siapa tugasnya, perawat siapa tugasnya, bidan perawat tugasnya, dan sebagainya. Ini ada 13 tenaga fungsional ya, dari semua jenjang. Jadi nanti hari Selasa itu sudah deadline, jadi nanti saya malamnya Selasa itu bisa ngerjain ABK-nya ya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas lagi ya, by phone boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.